ada data yang muncul bahwa beberapa artis Indonesia gitu kan, bukan hanya pernah datang ke Israel gitu ya, tapi dia juga ternyata terdaftar dalam orang-orang yang, ini yang menarik, beliau mengatakan bahwa Israel hari ini itu beliau memberikan istilah sebagai, dalam bahasa Arab ya, daulah wadhifiyah, negara yang sifatnya sebagai apa ya, Petugas. Ini kalau menurut saya sudah bukan masalah prinsip sebagai seorang muslim lagi, prinsip sebagai seorang manusia kan gitu. Taslih TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat Taslih dimanapun antum berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan, atas semua kesempatan, atas semua taufik, sehingga kita bisa beramal, beribadah setiap harinya dalam rangka menjadi hamba Allah yang diridhoi dan dicintainya. Salawat dan salam pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta umat yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hila yaumil qiyamah. Sahabat Taslih, alhamdulillah kembali dalam program Bincang Sore Berfaedah yang kita sudah laksanakan di channel Taslih ini, yang harapannya adalah memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk teman-teman seluruhnya. Yang kali ini saya kembali ditemani oleh guru kita semua yang juga sering membersamai kita di Taslih, yang juga menjadi mungkin pemateri tetap di sini, yang banyak sekali materi yang sudah beliau berikan kepada kita, yaitu Ustaz Bambang Ridho LC Hafidhahul Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Selalu insya Allah. Ketemu lagi kita Ustaz dalam program ini yang sama. Antum jangan sampai bosan Ustaz. Insya Allah nggak bosan. Untuk berbagi ilmunya untuk teman-teman semua nih. Baik Ustaz, lagi-lagi yang kita perbincangkan adalah seputar ilmu sebenarnya, tentang seputar hal-hal yang kita temui di lingkungan kita atau di di kehidupan sehari-hari kita khususnya ya. Nah kan belakangan ini atau mungkin sudah lama cuma kembali muncul saja gitu di permukaan, ada beberapa hal yang mungkin berusaha untuk dianggap biasa-biasa saja. Padahal itu ada kaitannya dengan mungkin prinsip-prinsip seorang muslim dalam kehidupannya gitu. Yang mungkin antum juga pasti tahu nih Ustaz ya, tentang salam-salam Yahudi itu Ustaz. Iya. Apa kalimatnya? Apa ya? Salam apa itu? Hafizu shalom alaihim. Itu yang sering yang. Nah, sebenarnya ujungnya ini dari yang biasa yang lagi diviralkan ini, yang menurut kita penting untuk dibahas untuk di ilmu ini, sebenarnya ujungnya mau kemana ini Ustaz? Tentang pembiasaan ini supaya mungkin nantinya tak lagi udah biasa, ini mah biasa sekedar salam dan sebagainya. Kira-kira gimana Ustaz dengan yang hari ini kita lihat, kemudian bagaimana sebenarnya pandangan syariat atau kacamata Ahlus Sunnah memandang fenomena-fenomena seperti ini? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya pribadi Ustaz ya, ingin mencoba mengomentari gitu ya hal-hal yang viral ini tentang salam Yahudi gitu atau lagu-lagu Yahudi. Ini mungkin kita tidak akan komentari dalam sisi hukumnya boleh atau tidak lah gitu ya. Saya lebih tertarik untuk mengomentari bahwa fenomena ini mau dibawa kemana kan gitu. Iya, pertanyaan saya tadi, ujungnya ini mau kemana sebenarnya? Ujungnya mau kemana nih? Gitu. Jangan-jangan ada agenda besar, ada motif di balik itu kan gitu.
Dan memang kelihatannya menjurus kepada yang mungkin ini kita akan komentari gitu kan, bahwa kita dibawa seakan-akan kita dicoba untuk digiring dan dibawa untuk bisa mentolerir dan bisa menormalisasi hubungan gitu ya. Sebenarnya normalisasi hubungan itu kan bisa hubungan diplomatik atau hubungan secara ya opini publik gitu ya. Kalau hubungan diplomatik kan antara satu negara dengan negara lain gitu kan. Bisa juga ada normalisasi dalam opini publik gitu. Dengan apa? Dengan Israel kan gitu. Ini kalau Israel sebagai negara ini. Israel sebagai negara. Ini kalau menurut saya sudah bukan masalah prinsip sebagai seorang Muslim lagi. Prinsip sebagai seorang manusia kan gitu. Artinya jangan bicara Muslim dah, manusia aja dah. Dari kita sebagai manusia aja deh sebagai kan manusia, gitu ya. Gak usah ngomong sebagai seorang Muslim karena wah ini kalau udah ngomongin data, fakta di lapangan tentang bagaimana pendudukan Israel gitu ya terhadap bumi Palestina gitu kan. Ini kan udah banyak lah datanya gitu. Betul. Video-videonya yang beredar, foto-fotonya itu sudah sangat viral sekali kan gitu. Nah, yang sebenarnya kemudian patut kita sadari sedari awal ini, ya katakan mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Ya, insyaallah. Karena kita melihat di kemudian hari ada anak cucu kita juga kan gitu. Ini banyak hal-hal yang harus diluruskan lah dalam berpikir dalam apa ya? Dalam merangkai cara pola pikir kita menyikapi persoalan Palestina dan Israel ini gitu. Karena kayaknya banyak hal-hal yang kurang tepat gitu ya. Terutama karena memang Israel hari ini kan ya dengan dana yang mereka miliki banyak mendanai para influencer, mendanai apa namanya lembaga-lembaga, mendanai pribadi-pribadi atau katakan orang-orang yang punya ketokohan, punya pengaruh untuk membuat image bahwasanya Israel itu tidak seperti yang dipikirkan kan gitu. Itu bisa kita lihat banyak, bahkan kan sempat viral juga beberapa kali ada data yang muncul bahwa beberapa artis Indonesia gitu kan bukan hanya pernah datang ke Israel gitu ya, tapi dia juga ternyata terdaftar dalam orang-orang yang apa ya menjadi donatur. Bukan menjadi donatur, justru dikasih duit buat menerima duit untuk mempromosikan Israel untuk ya membuat image di mata kaum muslimin secara umum agar menjadi baik lah kan gitu. Itu satu. Kemudian juga wah kalau kita ngelihat dari apa namanya dunia sinema gitu ya, dunia perfilman itu saya cukup mengikuti beberapa kali saya menonton film-film yang memang dibuat oleh kanal-kanal atau lembaga-lembaga produksi Israel gitu ya, yang memang tujuannya untuk menggambarkan kepahlawanan tokoh Israel. Itu secara terang-terangan? Terang-terangan. Tanpa mungkin isyarat-isyarat gitu? Enggak. Diselipkan enggak ya? Justru memang jelas-jelas gitu loh. Ya sebutkan katakan Netflix gitu kan, atau di Apple punya platform sendiri Apple TV gitu kan, atau di saya pernah nonton juga di Mola itu ada memang mereka menggelontorkan uang untuk itu dengan tujuan agar tercipta image dan opini publik bahwasanya Israel itu baik, damai gitu kan, memanusiakan manusia kan gitu kan. Tidak seperti yang selama ini dipikirkan oleh kaum muslimin kan gitu. Ya, berarti dari tadi kan berangkat dari yang mungkin ada di tanah air ya, yang hari ini kita di Indonesia, bahwa mungkin ada sebagian orang tadi mencoba menjadikan salam-salam tadi itu atau lagu-lagu tadi itu, nyanyian tadi itu sebagai
yang sesuatu yang kesannya biasa saja atau itu cuma simbol-simbol biasa kemudian padahal tadi antum sebut bahwa ujungnya ada agendanya semacam apa ya, normalisasi hubungan. Benar. Supaya Israel ini di mata kita yang padahal dalam apa ya, undang-undang kita kalau nggak salah ya, kita menetapkan bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan gitu kan kalau nggak salah. Itu sehingga nanti akan bertabrakan sendiri dengan apa yang hari ini menjadi mungkin apa ya, undang-undang kita kah atau pemahaman kenegaraan kita gitu. Benar. Ya justru kita kayaknya ya ini jadi masalah untuk Gen Z ya. Gen Z itu kan katakan yang lahir 97 ke atas gitu ya. Kan mereka hidup di zaman yang mungkin apa ya, informasi yang didapat itu berbeda, cara dan keluasannya itu beda dengan dulu kita kecil gitu ya, kita bertumbuh gitu kan. Yang terkadang memang ada apa ya, gap, ada jurang yang cukup memisahkan ya kan, antara informasi yang kita punya dengan mereka dengan yang mereka miliki. Kita kan tentu sangat sangat dekat lah dengan peristiwa di mana Bung Karno dulu pernah ya sangat keras lah sikapnya terhadap Israel, bahkan dulu betul. Kita sampai apa ya, event apa Indonesia kemudian batal ikut atau bahkan batal apa ya kalau nggak salah olahraga lah gitu kan ya, karena prinsip itu mereka tahu prinsip kenegaraan itu. Dia bukan bicara tentang Islam loh ya, tentang negara lah bahasanya. Tentang negara, tentang kemanusiaan lah. Iya. Ditambah hari ini mulai dikaburkan lah. Ya lagi-lagi agenda Israel memang mencoba untuk mengaburkan fakta-fakta sejarah di lapangan seperti apa. Jadi memang hari ini anak-anak cucu kita gitu kan, anak-anak muda harus punya kerangka, setidaknya walaupun mereka tidak terlalu mendalami sejarah tentang dunia yang terjadi katakan 2-3 abad terakhir ini, setidaknya mereka punya 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 kerangka berpikir yang baik lah tentang sejarah 3 abad belakangan ini. Karena nanti kita akan bisa, kalau kita memiliki kerangka itu, kita bisa memahami sebenarnya Israel ini siapa, posisinya apa, terbentuknya bagaimana, awal mulanya seperti apa dan lain-lain kan gitu. Yang sering terjadi, yang sering mungkin sampai hari ini saya rasa yang masih menjadi mindset bagi kaum muslimin dimanapun ya, di Indonesia maupun secara internasional, itu kan seakan-akan Israel itu superior. Artinya Israel dengan kekuatan pribadinya dia superior. Padahal tidak. Bahkan ini yang menarik. Ada seorang profesor, Abdul Wahab Al-Masiri. Beliau ilmuwan dari Mesir. Termasuk orang yang concern menghabiskan berpuluh-puluh tahun usianya untuk meneliti tentang sampai pada masterpiece karya beliau 8 jilid kalau tidak salah. Nah ini versi ringkasnya 2 jilid ini. Aslinya 8 jilid. Ensiklopedia tentang Yahudi, Judaisme dan Zionisme. Beliau bedakan ini. Belum membedakan. Ada Judaisme tentang ajaran-ajaran Yahudi mungkin ya, secara agama gitu. Terus tentang Yahudi mungkin secara etnis, secara dia adalah ras gitu ya. Satu lagi tentang Zionisme, gerakan Zionisme. Ini yang menarik, beliau mengatakan bahwa Israel hari ini itu beliau memberikan istilah sebagai, dalam bahasa Arab ya, daulah wadhifiyah, negara yang sifatnya sebagai petugas untuk menjalankan misi-misi di belakangnya sebenarnya. Nah, artinya petugas atau karyawan ada bosnya kan? Betul. Jadi dia sebenarnya bukan bos. Artinya anggapan bahwa dia adalah negara superior tuh
Salah. Salah. Ada yang sebenarnya Kacung sebenarnya. kacung dia. Nah, itulah yang paling tepat kayaknya ya. Negara kacung lah gitu. Iya. Saya dari dulu nyari itu saat daulah wadhifiyah apa ya? Negara karyawan. Negara petugas kayak susah dicerna gitu. Negara kacung lah kan gitu kan. Yang mana negara kacung ini memang terbentuk karena dulu orang Yahudi itu ya katakan sebagian lah ya. Sebagian komunitas Yahudi itu adalah jamaah wadhifiyah, komunitas kacung. Oke. Dan harus dipahami nih, ini terkadang orang begini ya, ayolah kita berdamai dengan hidup berdampingan dengan orang yang beragama Yahudi gitu kan. Kemudian serempet-serempetin sama ayo kita normalisasi dengan Israel. Kan berbeda nih. Dalam sejarah kita, mungkin antum lebih paham atau lebih tahu data-datanya. Dalam sejarah kita kan orang Yahudi berdampingan kok hidup. Betul. Dalam peradaban kita gitu ya. Bahkan ada kalau nggak salah keluarga dokter Yahudi di masa-masa keemasan Islam kan gitu. Kita nggak ada masalah kok, kan gitu kan. Betul. Selama memang mereka dalam menjaga perjanjian yang terikat kan gitu. Itu normal lah, semua agama, semua ras, semua orang harus menghormati perjanjian kan gitu kan. Rasulullah awal datang ke Madinah juga buat perjanjian. Iya kan, perjanjian damai lah. Bunut itu artinya apa saja? Apa ya? Bundel, bukan apa sih? Ya poin-poin undang-undang lah kan gitu kan. Artinya Rasulullah tidak datang ke Madinah kemudian memerangi Yahudi, kan enggak. Diperangi karena mereka melanggar perjanjian yang sudah ditekan kan gitu kan, sudah disepakati kan gitu. Jadi nggak ada masalah kita dengan kalau masalah hidup berdampingan. Nah, nggak ada masalah kita. Yang menjadi masalahnya apa, Ustaz? Yang menjadi masalah justru ya ini gerakan Zionis ini. Nah, terkadang orang menganggap ya kan ini ya. Jadi ada satu fenomena. Ini kita ngobrol agak kemana-mana saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ada satu fenomena yang metode yang sering digunakan oleh gerakan Zionis Israel untuk mengaburkan fakta sejarah. Mereka punya yang namanya kalau dalam bahasa Arab al-haqiqah al-kadzibah. Kalau dalam bahasa Inggris apa tuh? Ya fakta bohong. Fakta bohong. Jadi fakta bohong. Jadi kan gini ya. Ada sebuah fakta palsu kali. Fakta palsu. Fakta yang palsu. Ada sebuah fakta nih. Fakta sejarah ada nih. A, B, C, D gitu kan. Saling berkaitan. Tapi kemudian dipotong sedikit. Yang dipotong sedikit ini kan benar nih. Ini kan benar nih. Yang dipotong sedikit kemudian dibubuhi yang palsu-palsu. Untuk menjadi satu rangkaian yang kemudian kita katakan fakta dusta, fakta palsu. Jadi seakan-akan ada benernya tuh. Tapi akhirnya dibelokin gitu. Untuk membangun image bahwasanya Israel itu begini dan begitu kan gitu. Ibarat kata kalau mudahnya gini lah. Kita membaca surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kan itu harus dibaca sampai ujung tuh kan. Tapi kalau orang baca fawailul lil musallin, udah begitu aja. Wah, celaka tuh orang yang sholat. Enggak usah sholat berarti. Orang celaka orang yang sholat. Nah, kan salah. Itu mudahnya memahami metode Zionis Israel dalam membangun opini sejarahnya gitu ya. Membangun tameng-tameng dustanya itu seperti itu. Nah, baik kan tadi kan antum juga sebut tentang ini kan tadi kan ya berarti dari mulai salam yang dianggap biasa, nyanyian-nyanyian yang dianggap biasa, ternyata ada agenda besar itu menganggap bahwa Israel itu sebuah negara yang berkedudukan di tanah Palestina hari ini. Nah, berarti kan gini Ustaz ya. Hari ini tadi antum juga sebut tentang Gen Z. Generasi yang hari ini belakangan anak-anak muda mungkin umur belasan sampai 20-an sekian tahun. Yang ini butuh edukasi yang cukup untuk bahwa ini loh ada agenda besar dan ini lebih dari sekedar salam-salam yang tadi kita bahas di awal itu sebagai pembuka obrolan kita hari ini. Nah, itu langkahnya apa Ustaz untuk menjelaskan bahwa yuk kita melek yuk tentang
Oke lah, kalau ente anti dengan Islam, katakan, itu kan tentang Islam aja tendensius, tentang Palestina. Oke dah, misalkan digeser dulu aja deh Islamnya, maksudnya, ini kita nggak bahas Islam deh. Nah itu masuknya dari mana Ustaz, untuk menjelaskan ke mereka itu teman-teman? Saya melihatnya gini, Ustaz. Gen Z hari ini, para pemuda, bahkan kita lah, bahkan justru saya melihatnya orang tua juga lah, karena ini nanti berkaitan, bahwa kita harus punya pola pikir kritis. Ini bekal awal, modal awal. Kritis dengan segala macam informasi yang mudah kita dapatkan. Dari channel A, B, C, D gitu kan. Informasinya sama tapi saling berbenturan gitu kan. Ini kan kita harus kalau kita punya pola pikir kritis, kita akan bisa menata mana yang benar gitu. Tapi kritis ya, bukan skeptis. Oke. Karena beda nanti. Kalau orang kritis itu dia mendapatkan sebuah informasi tidak langsung ditelan mentah-mentah. Dia harus cari, digali lagi. Ini bener nggak gitu. Sumbernya lah. Tapi serius gitu, dia akan mencari kebenaran itu gitu. Bukan hanya sekedar masa sih kan gitu. Masa sih. Itu skeptis kalau kayak gitu. Iya kan? Hanya sekedar kayaknya nggak gitu deh. Setiap ada informasi begitu doang. Tetapi nanti jadi masalah kalau ada satu tokoh, dia dapat info dari satu tokoh yang itu mungkin ada di hati dia gitu ya, tokoh yang dia kagumi gitu, dia oke aja, nggak kritis, kan gitu kan. Ini step awal lah. Kita harus punya pola pikir kritis untuk bisa kemudian memilah-milih mana informasi yang benar, mana yang tidak benar, kan gitu. Kalau ini berarti ada masalah baru sebenarnya. Masalahnya ini tidak saya katakan semua, tapi sebagian, tapi jangan-jangan mayoritas, bahwa hari ini kita dilanda dilanda krisis minim literasi. Benar. Sehingga kritis, tapi what next? Apa yang saya kan baca buku, buka literatur segala macam. Nah itu kan dari PR sendiri berarti. Benar. Kalau nggak salah antum punya ini saja. Nah itulah. Berangkat dari situ. Ya, artinya memang mereka sebagai penonton harus punya sikap kritis. Kita sebagai katakan konten kreator yang punya kesadaran, ya kita harus juga menjelaskan ya. Kita harus membuat konten-konten yang mungkin bukan hanya sekedar ngobrol begini ya. Dengan segala macam cara gitu ya, yang bikin menarik ya. Sekarang kan orang nonton, baca udah kagak suka nih. Sekarang sukanya nonton pun kagak kuat yang nonton sekian jam 15 menit kayak gitu udah bosen deh, iya kan. Kita suka nonton, makanya ada reels. Ada reels, ada shorts gitu kan. 1 menit, 2 menit. Arti itu tetap harus kita garap. Kita garap. Agar bisa tersampaikan pesan-pesan itu seluas mungkin, kan gitu. Artinya emang harus ada perpaduan ya. Penonton punya sikap kritis, kita pun harus berinovasi, kita harus ini. Baik, Sat. Konsekuensi kalau orang yang melakukan hubungan normalisasi ada kepada Israel, itu konsekuensinya apa, Sat? Ya konsekuensinya gini. Apakah memang Israel ini berhak menjadi sebuah negara berdaulat di tanah Palestina? Itu satu lah, bisa, ya kan? Itu bisa menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Artinya kalau ternyata dari fakta sejarahnya dia menjajah, kan nggak sah, ya kan? Iya. Masa kita mau menormalisasi penjajah, kan gitu? Tuh, padahal jelas di undang-undang kita menolak penjajahan di atas muka bumi ini ya. Kan gitu kan. Kedua, sebenarnya kalau katakan kan gini, ada dua, kalau tidak salah ya, ada dua opini yang berkembang yang ya memiliki penganut, masing-masing opini memiliki penganutnya gitu ya, memiliki orang-orang yang pro terhadapnya, yaitu bahwasanya opini yang pertama, Israel harus pergi, tidak boleh ada karena tidak sah, berdasarkan pertanyaan tadi. Atau mungkin dual state,
Jadi di Tanah di Palestina. tanah Palestina itu ada dua negara yang berdaulat, Israel dan Palestina. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau dual state, bener nggak Palestina berdaulat? Iya, tembok aja tinggi banget. Nah, kan gitu kan. Terus kalau nggak salah saya pernah lihat itu video ada kandungan air laut yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kan gitu kan. Air bersihnya gitu-gitu Nah, kan. itu kan yang jadi pertanyaan lagi. Betul. Kok bisa ada satu negara berdampingan dengan negara yang lain, tapi yang satu Miskin banget, tertindas banget gitu. tindas banget malah ya. Ya kan, tertindas oleh negara sampingnya kan gitu, nggak berdaulat dia. Kan ini jadi masalah lagi kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat fakta di lapangannya, ini banyak fakta-fakta unik tentang negara Israel yang mungkin tidak diketahui oleh tidak diketahui banyak. Ini bisa nonton sebagian di program yang kita bikin Di ya. playlist kita ada tuh namanya Pengantar Konflik Palestina. Benar, konflik Palestina Israel gitu ya. Pengantar Konflik Palestina Israel itu bisa ditonton Bisa ditonton lebih lengkapnya di situ. Yaitu apa? Negara Israel itu ya kita harus terima fakta di Israel itu memang ada orang Muslim. Orang Muslim ini adalah sebutan lainnya Arab 48. Arab 48 itu menunjukkan atau menyimbolkan itu adalah orang-orang Palestina yang dahulu saat diusir mereka tidak mau pergi. Dia tetap di situ. Ya sebagian mereka mengatakan ya kalau nanti kami pergi anak cucu kami gimana? Nggak tahu kalau ini adalah tanah Palestina pada hakikatnya, tanah nenek moyang kakek mereka gitu. Tapi mereka Muslim, Ustaz? Muslim, dan mereka diberikan kewarganegaraan Israel. Apa tidak dimusuhi? Nah itu dia, itu jadi dilema Ustaz. Di satu sisi dimusuhi, Secara tinggal di kandang macan. tapi di satu sisi kan tadi mereka benar juga kan alasannya kan. Kalau kami pergi terus gimana? Anak cucu kita yang akan datang nggak tahu lagi nih. Sekalipun mereka ternyata juga ini kok, memberikan perlawanan juga kok. Akhir-akhir ini mereka memberikan perlawanan terhadap militer. Berapa persen, Sat? Saya lupa, Sat. Saya lupa beberapa persennya, tapi itu ada. Beda itu. Tapi itu ada. Tapi masalahnya, walaupun mereka memegang kewarganegaraan Israel, itu hak-haknya dibedakan. Pastilah, Dengan orang Muslim yang menganut Yahudi gitu, dengan orang Israel asli katakan gitu. Iya. Apalagi kalau kita mengetahui fakta lain bahwa ini orang Israel itu yang menganut Yahudi itu bukan hanya yang berkulit putih. Selama ini kita berpikir kan, oh Yahudi putih ya. Ternyata enggak. Yahudi kulit sawo mateng nyanyian banyak di sini, Sat. Yang hitam justru ada. Yang hitam malah ada. Ada, namanya Yahudi Falash. Mereka ini imigran dari Ethiopia. Oke. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah Yahudi Falash gitu ya. Terlepas dari sejarah mereka pada asal-usulnya, benarkah mereka Yahudi asli? Dalam arti, apakah dari dulu mereka penganut Yahudi dari lahir, atau mereka dari Nasrani jadi Yahudi kan gitu. Di awal-awal kan gini ya, Israel itu terbentuk karena ada imigran-imigran yang ditarik ke sana untuk mengimbangi demografi atau jumlah penduduk Arab Palestina di sana. Oke. Kan gitu. Iya. Nah, awal-awal itu saat Yahudi Falash mau berimigran ke Israel, itu ditolak oleh rabi tertinggi Israel. Oh, malah nggak dibolehkan. Awalnya begitu, tidak dibolehkan karena memang ya menurut mereka gitu ya. Mereka tidak terdaftar nih sebagai Iya. ras Yahudi gitu ya. Karena biasanya putih gitu. Mungkin kan begitu. Lah kok ada kulit hitam gitu. Nah, sampai akhirnya karena memang dilihat oleh pemerintah Israel, kita butuh orang di sini untuk apa ya? Untuk mengimbangi. Kalau tidak diimbangi ya habis mereka justru ya kan? Iya. Artinya mereka menerima orang luar untuk bisa tinggal di Israel. Untuk bisa tinggal di Israel. Supaya kan? eksis. Supaya eksis di sana. Oke. Orang Yahudi Falash ini, Yahudi berkulit hitam di Israel, itu juga mendapatkan perlakuan berbeda. Perlakuan rasis. Ya tadi ya karena. Iya. Lah itu gimana tuh? Sampai saat ini salah satu masalah yang
belum terselesaikan dari tahun katakan 48 ya, Israel berdiri sampai hari ini, yang belum terselesaikan oleh mereka. Mereka gagal mendefinisikan apa itu negara Israel. Ya tadi daulat kadzibah, daulat wazifiyah. Iya, kalau itu benar itu, ya kan? Mereka Negara bingung saat mau bilang apa? Mau bilang ini negara Yahudi. Lah ada orang Islam di situ. Oke. Ini negara yang ya katakan menganut Yahudi juga. Oh ternyata sebagian mayoritas sekuler. Malah bukan berpegang atas nama Yahudi, apa beragama Yahudi malah. Bukan Yahudi taat, sekuler. Makanya kan dulu ada viral data bahwasanya negara yang paling besar di antara negara yang paling besar konsumsi video video gitu ya, video porno gitu ya, Israel. Lah apa tuh kalau mau didefinisikan Israel sebagai negara beragama Yahudi? Kan enggak. Iya. Artinya mereka masih kebingungan sampai hari ini. Nah, di samping itu sekarang banyak sejarawan-sejarawan Israel. Jadi dia punya keluarga negaraan Israel, tinggal di Israel sampai hari ini, dan masih hidup beberapa. Dan mereka sejarawan. Mereka disebut sejarawan baru kalau nggak salah ya. Sejarawan-sejarawan ini yang kemudian mengungkap kebenaran sejarah-sejarah berdarah Israel. Artinya mereka menulis bagaimana pada hakikatnya kan ada namanya perang 1948 tuh. Perang yang kemudian setelahnya Israel mendeklarasikan sebagai. Kalau dalam sejarah kita apa namanya? Perang apa tuh yang Yom Kippur apa itu ya? Perang 6 hari atau 7 hari itu kalau nggak salah ya. Itu ada tuh sejarawan-sejarawan itu menulis dan mereka mengatakan ada kalau nggak salah Elan Pope kalau nggak salah namanya. Elan Pope itu punya buku yang menjelaskan sejarah genosida. Ya, genosida. Jadi di tahun 1948 itu terjadi genosida besar-besaran. Orang Palestina diusir, dibunuh untuk kemudian digantikan oleh imigran-imigran Yahudi, kan gitu. Kemudian ada lagi satu sejarawan asalnya dari Irak, namanya Avi Shalem apa siapa gitu. Saya pernah nonton videonya di Al Jazeera kalau tidak salah. Beliau menulis juga buku, dan beliau sebagai seorang Yahudi Arab aslinya Irak dulu. Jadi masih kecil diajak imigrasi oleh ayahnya, oleh keluarganya ke Israel gitu kan. Sama juga mendapatkan perlakuan rasis karena dia Arab. Artinya gini, Ustaz. Artinya memang Yahudi ini mungkin poin terakhir yang ingin saya coba ungkapkan ya. Sebenarnya masalah pendirian negara Israel itu awalnya adalah masalah komunitas Yahudi dari Eropa yang hijrah. Yang dahulu mereka terusir mereka dari Eropa. Jadi kan gini, di zaman Hitler dari Jerman ya. Bahkan mulai dari sebelum itu ya. Jadi dulu orang Yahudi itu kan ya tadi ya sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai cukong, banyak dari mereka gitu ya, terutama kalau nggak salah di Eropa. Jadi kacung ya di Eropa Timur kalau tidak salah ya. Nah mereka ini semenjak di Eropa terjadi revolusi industri, kan mereka tidak dibutuhkan kan udah mesin semuanya nih. Betul. Udah mesin semuanya. Mereka tersingkirkan, nggak punya kerjaan, malah jadi sampah masyarakat kan gitu kan. Mudahnya gitulah, jadi sampah masyarakat. Dan kemudian ditambah memang karakter atau budaya yang mendarah daging orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu kan rasis. Oh iya. Mereka rasis loh. Orang jangan salah, mohon maaf ini orang-orang Nasrani itu sangat rasis terhadap orang-orang Yahudi loh. Loh benar lah, kan masalahnya mereka orang Nasrani itu menganggap yang membunuh Isa ya, Yesus itu kan orang Yahudi. Betul. Kan dalam pemahaman mereka. Nah, iya benar. Mereka rasis. Nah, mereka mencari solusi, ini gimana nih caranya nih untuk
menghijrahkan orang-orang ini kan gitu kan, mengusir orang-orang ini. Dulu awalnya beberapa tempat sempat jadi menjadi pilihan opsi. Argentina kah atau di negara mana lagi gitu kan. Sampai akhirnya singkat cerita lah. Ini bisa didengar di playlist kita ya. Sampai akhirnya ditemukan titik temu solusinya untuk kan mereka ada ketakutan terhadap kebangkitan Islam yang mana pada saat itu masih segar ya Turki Utsmani gitu ya. Gimana caranya kita membuat ada entitas asing di tengah wilayah Islam. Ya kan Islam tuh gede tuh. Timur Tengah, ada Eropa Turki, sebagiannya kan gitu kan. Dulu ada di Eropa dan ada di Afrika juga. Kita bikin entitas asing di situ untuk bisa memecah belah. Iya kan? Ya kalau dipikir-pikir kok bisa ada tuh nyempil di situ. Ya karena dibuat. Sengaja diadakan. Dan dia adalah cukong. Kacung. Bukan cukong, kacung. Iya, kacung, mohon maaf. Iya. Gitu. Baik, Masya Allah. Kalau ngomong ini memang luas sekali, apalagi saya Ridho ini banyak baca tadi ya buku-bukunya Abdul Wahab, Al-Masiri dan lain-lain. Artinya teman-teman saya mau sampaikan bahwa yang dari saya awal bertanya kepada Ustaz Ridho tentang fenomena sebagian orang membiasakan atau mulai mengangkat salam-salam itu, ternyata agenda di balik itu tidak sesederhana apa yang kita lihat di depan muka kita. Jadi kita sebagai orang-orang yang Islam yang dititipkan oleh Allah ilmu dan akal sehat ini sudah semestinya pintar-pintar membaca keadaan, membaca zaman, dan sebagaimana Allah berfirman juga bahwa banyakin membaca, supaya dengan membaca itu kita tahu fakta yang terjadi, apa yang menjadi agenda besar di balik tadi yang hanya sekedar mungkin lucu-lucuan atau mungkin ya rame-ramean. Ternyata sebagian dari kita bahkan di Indonesia sudah mau memulai berusaha untuk melanggar undang-undang yang kita bahkan dari zaman Bung Karno itu sudah mengatakan tidak ada kata tidak ada tempat untuk para penjajah di atas muka bumi ini, kira-kira itu. Sehingga teman-teman, sahabat asli dan kaum muslimin semuanya, ini menjadi PR bersama bahwa agenda di belakang sana ada sangat besar sekali, lebih dari sekedar tadi hanya salam. Tapi itu mungkin itu awal mulanya. Mereka mau pintu masuk dari sana, sehingga dari sejak sekarang kita harus sudah mulai membentengi dan tadi mencari fakta, kemudian mengilmui, mengedukasi orang terdekat kita agar supaya tidak ikut-ikutan yang nanti ujungnya dianggap biasa, sebuah normalisasi hubungan antara penjajah Israel dengan orang-orang di Palestina. Kira-kira itu. Terima kasih Ustaz Bambang Ridho atas sharing ilmunya yang Masya Allah sekali pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman asli, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu di episode-episode setelahnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslih TV